3 ayat Alkitab yang akan menghancurkan kuasa kegelapan dan melindungi rumahmu. Pernahkah kamu masuk ke dalam rumahmu dan merasa ada sesuatu yang tidak beres? Mungkin kamu pernah merasakan suasana yang berat yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kegelisahan yang sulit kamu pahami. Atau mungkin kamu melihat konflik yang terus berulang, suara-suara aneh, bahkan mimpi buruk yang membuatmu gelisah di malam hari. Saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Kamu tidak sedang berimajinasi, dan kamu tidak sendirian. Peperangan rohani itu nyata. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita hidup di tengah sebuah pertempuran. Bukan pertempuran dengan senjata dunia ini, tetapi pertempuran rohani. Dalam surat Efesus 6:12, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu berarti ada musuh yang nyata. Misinya adalah merusak damai sejahteramu, menghancurkan sukacitamu, dan mengganggu rumahmu. Tetapi kabar baiknya adalah ini, kamu tidak berdaya. Kamu tidak perlu diam dan membiarkan kegelapan menguasai. Sebagai orang percaya dalam Kristus, kamu telah diperlengkapi dengan senjata paling kuat, yaitu firman Tuhan. Hari ini, saya akan menunjukkan 3 ayat Alkitab yang memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat dan menghancurkan pengaruhnya di rumahmu. Ini bukan ayat sembarangan, ini adalah janji Tuhan. Otoritas yang diberikan kepadamu sebagai anaknya untuk berdiri teguh dan menang atas setiap serangan rohani. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu ingin melihat damai dipulihkan di rumahmu? Apakah kamu ingin mengalami kebebasan dan perlindungan yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya? Jika ya, tetaplah bersama saya, karena di akhir nanti, kamu bukan hanya akan mengetahui ketiga ayat ini, tetapi juga memahami bagaimana menggunakannya untuk merebut kembali rumahmu menjadi tempat terang, sukacita, dan hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya berbagi sesuatu yang pribadi. Saya juga pernah mengalami serangan rohani di rumah saya. Saya pernah terbangun di tengah malam dengan rasa takut yang sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan saya, sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat itu, saya berpegang pada firman Tuhan. Saya memegang janjinya, dan saya mengalami sendiri kuasa pembebasan dari Tuhan. Dan jika Tuhan melakukannya untuk saya percaya Dia juga bisa melakukannya untukmu. Ini bukan sekadar teori, ini adalah kebenaran yang telah mengubah banyak kehidupan. Jadi ambillah Alkitabmu, mungkin juga sebuah buku catatan. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam 3 ayat yang mengubahkan hidup ini. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang melawan, tetapi kita akan diperlengkapi untuk menang. Apakah kamu siap? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sekarang kita masuk ke ayat pertama yang sangat kuat, yaitu dari surat Yakobus 4:7. Firman Tuhan berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu." Ayat ini terlihat sederhana, tetapi mengandung kuasa yang sangat besar. Ada 2 langkah utama yang tidak bisa dipisahkan. Jika kamu melewatkan salah satu, maka kemenangan tidak akan sempurna. Langkah pertama adalah tunduk kepada Allah. Tunduk bukan berarti pasif atau lemah. Tunduk adalah keputusan aktif untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ini berarti kamu mengizinkan Tuhan memerintah atas pikiranmu, hatimu, keputusanmu, dan juga rumahmu. Tunduk berarti bertobat dari dosa. Jika ada hal-hal dalam hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu harus dilepaskan. Mungkin itu kebiasaan buruk, mungkin itu kepahitan, mungkin itu sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Tanpa penyerahan diri, tidak ada kuasa untuk melawan. Karena otoritas datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat kamu dengan Tuhan, semakin kuat kamu berdiri. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah ada bagian dalam hidupmu yang belum diserahkan kepada Tuhan? Apakah rumahmu benar-benar menjadi tempat di mana Tuhan berkuasa? Atau masih ada pintu yang tertutup baginya? Langkah kedua adalah melawan iblis. Alkitab tidak mengatakan kita harus takut kepada iblis. Tidak juga mengatakan kita harus berdebat dengannya. Firman Tuhan berkata, lawanlah dan ia akan lari. Ini adalah janji. Bukan kemungkinan, tetapi kepastian. Melawan iblis berarti berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kamu merasakan tekanan rohani, jangan diam. Gunakan mulutmu untuk menyatakan firman. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, aku menolak setiap kuasa kegelapan. Iblis tidak memiliki tempat di rumah ini. Damai sejahtera Tuhan berkuasa di sini. Doa harus dilakukan dengan otoritas. Kamu bukan orang asing di hadapan Tuhan. Kamu adalah anaknya. Dan setiap anak Tuhan memiliki hak untuk berdiri dalam nama Yesus. Selain itu, kamu juga harus membersihkan rumahmu secara rohani. Periksa apa saja yang ada di dalam rumahmu. Apakah ada benda, tontonan, musik, atau kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Hal-hal seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengaruh gelap. Menghapusnya bukan karena takhayul, tetapi karena ketaatan. Saya ingat sebuah keluarga yang hidup dalam pertengkaran terus-menerus. Mereka tidak mengerti mengapa suasana rumah selalu tegang. Setelah berdoa bersama, mereka menyadari ada beberapa benda di rumah yang berkaitan dengan praktek yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memutuskan untuk membuangnya. Mereka berdoa, menyerahkan rumah mereka kepada Tuhan, dan menyatakan firman dari Yakobus 4:7. Setelah itu, suasana berubah secara nyata. Damai sejahtera memenuhi rumah mereka, dan hubungan dalam keluarga dipulihkan. Sekarang, saya mengajak kamu untuk melakukan hal yang sama. Berhenti sejenak, dan berdoalah. Ya Tuhan, aku menyerahkan diriku dan rumahku kepadamu. Aku bertobat dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus, aku melawan iblis dan memerintahkannya untuk pergi dari rumahku. Tempat ini adalah milikmu. Engkau berkuasa di sini. Terima kasih untuk damai dan perlindunganmu. Amin. Ingatlah, kemenangan dimulai dari penyerahan dan digenapi melalui perlawanan dalam nama Yesus. Sekarang kita masuk ke ayat kedua yang sangat kuat, yaitu dari Mazmur 91, 11-12. Firman Tuhan berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91 sering disebut sebagai Mazmur perlindungan. Banyak orang percaya menjadikannya sebagai doa harian, karena janji-janji di dalamnya begitu kuat dan nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan bukan hanya konsep rohani, tetapi sesuatu yang benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya menjaga dari jauh. Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita. Malaikat bukan sekedar simbol. Mereka adalah makhluk rohani yang nyata yang melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam surat Ibrani 1:14. Ketika kamu menyatakan Mazmur 91 atas rumahmu, kamu sedang mengundang perlindungan ilahi. Kamu sedang mempercayakan setiap sudut rumahmu ke dalam penjagaan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang penting untuk dipahami. Janji ini berkaitan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Di ayat pertama Mazmur 91 dikatakan bahwa orang yang diam dalam lindungan yang maha tinggi akan menetap dalam naungan yang maha kuasa. Artinya, perlindungan ini datang ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Diam berarti tinggal, bukan hanya sesekali datang. Ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang dipenuhi doa, penyembahan, dan ketaatan. Rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan adalah tempat yang tidak dapat ditembus oleh kegelapan. Coba tanyakan pada dirimu,
Apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat di rumahmu? Apakah ada waktu untuk doa bersama? Apakah firman Tuhan dibacakan di dalam rumah itu? Karena di mana Tuhan dihormati, di situ perlindungannya nyata. Alkitab penuh dengan kisah perlindungan ilahi. Dalam kitab Daniel, Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa sehingga Daniel tidak terluka. Dalam kitab Kisah Para Rasul, seorang malaikat membebaskan Petrus dari penjara dan membawanya keluar melewati penjagaan yang ketat. Dan bahkan di zaman sekarang, banyak kesaksian terjadi. Ada seorang wanita yang mengalami percobaan perampokan di rumahnya. Dalam ketakutan, dia mulai mengucapkan Mazmur 91 dengan keras. Tiba-tiba, pelaku menjadi panik, terlihat ketakutan dan melarikan diri tanpa mengambil apapun. Dia percaya bahwa malaikat Tuhan hadir melindunginya. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dinyatakan dengan iman. Sekarang saya mengajak kamu untuk mulai mempraktikannya. Jangan hanya membaca Mazmur 91 dalam hati. Ucapkan dengan suara. Nyatakan atas rumahmu, keluargamu, bahkan lingkungan di sekitarmu. Kamu bisa berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Aku mengundang malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga rumahku, keluargaku, dan setiap tempat di mana aku berada. Biarlah tidak ada kejahatan yang mendekat, dan tidak ada bahaya yang menguasai. Aku menyatakan bahwa rumah ini adalah tempat hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Lakukan ini secara konsisten. Jadikan Mazmur 91 sebagai bagian dari kehidupanmu, karena ketika firman Tuhan memenuhi rumahmu, damai sejahtera akan tinggal dan kegelapan tidak akan memiliki tempat. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga yang sangat penting, yaitu dari Injil Matius 18:18. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat ini adalah salah satu pernyataan paling kuat tentang otoritas yang diberikan Yesus kepada para pengikutnya. Ini bukan hanya untuk para murid pada zaman itu, tetapi juga untuk setiap orang percaya hari ini. Ketika Yesus mengatakan hal ini, Dia sedang memberikan kuasa rohani, kuasa untuk bertindak dalam namanya, kuasa untuk menghadapi kegelapan, kuasa untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam hidup dan rumah kita. Untuk memahami ayat ini, kita harus mengerti arti dari mengikat dan melepaskan. Mengikat berarti melarang, menghentikan, atau menahan sesuatu. Sedangkan melepaskan berarti mengizinkan, membebaskan, atau menghadirkan sesuatu. Dalam konteks rohani, ini berarti kamu bisa melarang segala kuasa jahat bekerja di rumahmu, dan pada saat yang sama mengundang damai, sukacita, dan hadirat Tuhan untuk memenuhi rumahmu. Tetapi semua ini harus dilakukan dalam nama Yesus, karena otoritas itu berasal dari kemenangannya di kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan iblis dan melucuti kuasanya. Sebagai orang percaya, kita mengambil bagian dalam kemenangan itu. Jadi bagaimana cara mempraktikannya? Langkah pertama adalah mengenali sumber masalah. Mintalah Tuhan menunjukkan jika ada hal dalam rumahmu yang membuka pintu bagi kegelapan. Bisa berupa dosa yang belum dibereskan, kebiasaan buruk, atau benda yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah kedua adalah berdoa dengan otoritas. Jangan ragu, jangan takut. Gunakan kata-kata dengan iman. Katakan, "Dalam nama Yesus, aku mengikat setiap roh ketakutan, kemarahan, perpecahan, dan kekacauan di rumah ini. Kalian tidak memiliki tempat di sini. Aku melepaskan damai sejahtera, sukacita, kasih, dan hadirat Tuhan untuk memenuhi setiap sudut rumah ini." Langkah ketiga adalah membersihkan rumah secara nyata. Berjalanlah dari satu ruangan ke ruangan lain. Berdoa di setiap tempat.
Jika ada benda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, singkirkan. Ini adalah tindakan iman dan ketaatan. Saya pernah mendengar kesaksian tentang sebuah keluarga yang hidup dalam ketegangan terus-menerus. Mereka merasa lelah dan putus asa. Sampai suatu hari, mereka mulai mempraktekkan Matius 18:18. Mereka berdoa di setiap ruangan, mengikat roh perpecahan, dan melepaskan damai Tuhan. Dalam waktu singkat, mereka mulai merasakan perubahan. Pertengkaran berkurang, suasana menjadi lebih tenang, dan hubungan dalam keluarga dipulihkan. Ada juga seorang pendeta yang bersaksi bahwa ia bersama jemaatnya berdoa menggunakan ayat ini untuk sebuah lingkungan yang penuh kekerasan. Mereka mengikat roh kekerasan dan melepaskan damai Tuhan. Secara bertahap, tingkat kejahatan menurun dan lingkungan itu berubah. Ini menunjukkan bahwa otoritas rohani itu nyata dan bekerja ketika digunakan dengan iman. Tetapi ingat, ini bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja. Ini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita menjaga rumah kita secara rohani. Kamu bisa berdoa seperti ini. Bapa di surga, terima kasih atas otoritas yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Hari ini, aku mengikat setiap pekerjaan musuh di rumah ini. Aku menyatakan bahwa tidak ada kuasa kegelapan yang boleh tinggal di sini. Aku melepaskan damai, sukacita, dan hadirat-Mu untuk memenuhi rumah ini. Biarlah tempat ini menjadi milik-Mu sepenuhnya. Dalam nama Yesus, amin. Ketika kamu hidup dalam otoritas ini, kamu tidak lagi menjadi korban, tetapi pemenang. Sekarang kamu sudah mempelajari 3 ayat yang sangat kuat untuk menghancurkan pengaruh kegelapan di rumahmu. Tetapi, penting untuk diingat bahwa perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Sama seperti rumah yang sudah dibersihkan bisa menjadi kotor kembali, rumah yang telah dimurnikan secara rohani juga harus dijaga. Bagian ini akan menolong kamu memahami bagaimana menjaga rumah tetap kudus, sehingga hadirat Tuhan terus tinggal dan tidak memberi ruang bagi kegelapan untuk kembali. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1:16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kekudusan bukan berarti menjadi sempurna tanpa kesalahan, tetapi hidup yang dipisahkan bagi Tuhan. Rumah yang kudus adalah rumah yang menghormati Tuhan. Rumah di mana dosa tidak dibiarkan tinggal. Rumah di mana pertumbuhan rohani terjadi setiap hari. Ketika kamu menjadikan kekudusan sebagai prioritas, kamu sedang membangun pagar rohani yang melindungi rumahmu. Bayangkan seperti ini. Jika Tuhan menjadi pusat rumahmu, maka tidak ada ruang bagi kegelapan untuk masuk. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menghapus pengaruh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Periksa isi rumahmu dengan jujur. Apakah ada buku, film, musik, atau benda yang bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan? Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan praktek okultisme, kepercayaan yang salah, atau kebiasaan berdosa? Menghapus hal-hal ini bukan karena ketakutan, tetapi karena ketaatan. Kamu sedang menutup pintu bagi musuh. Langkah kedua adalah menyerahkan rumahmu sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoalah di setiap ruangan. Minta Tuhan membersihkan dan memberkati setiap sudut rumahmu. Katakan bahwa rumah itu adalah miliknya dan akan dipakai untuk kemuliaannya. Langkah ketiga adalah membangun kehidupan doa dan penyembahan setiap hari. Putarlah lagu rohani, bacalah firman Tuhan dengan suara, berdoalah bersama sebagai keluarga. Ketika suasana rumah dipenuhi dengan penyembahan, hadirat Tuhan akan nyata. Dan di mana hadirat Tuhan ada, di situ tidak ada tempat bagi kegelapan. Langkah keempat adalah memperbaiki hubungan dalam keluarga. Banyak orang tidak menyadari bahwa kepahitan, kemarahan, dan pengampunan yang tidak diberikan bisa membuka pintu bagi tekanan rohani. Jika ada konflik, selesaikan dengan kasih. Belajar untuk mengampuni. Bangun komunikasi yang sehat. Ketika damai sejahtera memerintah dalam keluarga, musuh tidak memiliki ruang untuk bekerja.
Salah satu cara yang sangat kuat untuk menjaga rumah tetap kuat secara rohani adalah dengan membangun mezbah keluarga. Ini bukan berarti harus membuat tempat khusus, tetapi komitmen untuk berkumpul secara rutin dalam doa dan firman. Tentukan waktu setiap hari, walaupun singkat. Baca Alkitab bersama, bagikan apa yang kamu pelajari, berdoalah satu sama lain untuk keluarga dan untuk orang lain. Ketika sebuah keluarga berdoa bersama, mereka menjadi kuat bersama. Rumah yang dipenuhi doa adalah benteng rohani. Rumah yang dipenuhi firman adalah tempat di mana terang selalu bersinar. Ingatlah, menjaga rumah tetap kudus adalah proses yang terus berlangsung. Ini bukan tugas satu hari, tetapi gaya hidup. Ketika kamu setia melakukan hal-hal ini, kamu akan melihat perubahan nyata. Suasana rumah menjadi lebih tenang, hubungan menjadi lebih harmonis, dan yang paling penting, hadirat Tuhan akan terasa nyata di setiap sudut rumahmu. Sekarang saatnya kamu mengambil langkah nyata. Semua yang telah kamu pelajari tidak akan membawa perubahan jika hanya disimpan sebagai pengetahuan. Firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Ingatlah, kamu tidak sedang berjuang sendirian. Tuhan menyertai kamu. Dia berjalan di depanmu, berdiri di sampingmu, dan berperang untukmu. Dalam kitab Yesaya 54:17 tertulis, "Tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau akan berhasil." Ini adalah janji Tuhan. Ketika kamu berdiri di atas firman-Nya, kemenangan sudah disediakan bagimu. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Jangan biarkan keraguan melemahkan imanmu. Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah, yang menutup mulut singa, dan yang bangkit dari kematian, adalah Tuhan yang sama yang melindungi rumahmu hari ini. Percayalah kepadanya, dan berjalanlah dengan berani dalam otoritas yang telah diberikan kepadamu. Sekarang, ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Pertama, luangkan waktu untuk berdoa atas rumahmu, menggunakan 3 ayat yang sudah kamu pelajari. Jangan hanya sekali, tetapi jadikan ini sebagai kebiasaan. Kedua, mulai membangun kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan akan menguatkan imanmu dan menajamkan kepekaan rohanimu. Ketiga, ajak keluargamu untuk berdoa bersama. Ketika satu keluarga bersatu dalam doa, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Keempat, bagikan pesan ini kepada orang lain. Mungkin ada teman atau anggota keluarga yang juga sedang mengalami hal yang sama. Melalui kamu, mereka bisa menemukan harapan. Sekarang, mari kita akhiri dengan doa penyerahan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku menyerahkan rumahku sepenuhnya kepadamu. Setiap ruangan, setiap sudut, dan setiap hati yang tinggal di dalamnya adalah milik-Mu. Aku tunduk kepada otoritas-Mu. Aku mengikat setiap pekerjaan musuh, dan aku menyatakan bahwa rumah ini berada di bawah perlindungan-Mu. Biarlah damai-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah sukacita-Mu tinggal di dalamnya. Dan biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap hubungan di dalam rumah ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Ingatlah, ketika kamu mulai melangkah dengan iman, Tuhan akan bekerja. Perubahan mungkin tidak selalu terlihat seketika, tetapi tetaplah setia. Karena setiap doa yang kamu naikkan, setiap firman yang kamu nyatakan, sedang membangun sesuatu yang besar dalam kehidupanmu dan dalam rumahmu. Sekarang, kita sampai pada bagian terakhir, tetapi ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan dan hadirat Tuhan. Saudaraku, kamu sekarang memegang kunci untuk mengubah rumahmu menjadi tempat yang penuh terang. 3 ayat yang telah kita pelajari, yaitu dari surat Yakobus 4:7, Mazmur 91:11-12, dan Injil Matius 18:18, bukan hanya sekedar kata-kata. Ini adalah senjata. Ini adalah janji.
Ini adalah deklarasi kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Hari ini adalah hari di mana kamu mengambil keputusan. Apakah kamu akan tetap hidup dalam ketakutan, atau kamu akan berdiri dalam otoritas yang telah Tuhan berikan? Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam tekanan rohani. Kamu tidak dipanggil untuk membiarkan kegelapan menguasai rumahmu. Melalui Yesus Kristus, kamu memiliki kuasa untuk mengalahkan setiap rencana musuh. Ingatlah, ini bukan pertempuran satu kali. Ini adalah gaya hidup. Setiap hari kamu memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Setiap hari kamu menyatakan firman-Nya. Setiap hari kamu menjaga rumahmu tetap dipenuhi dengan hadirat-Nya. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu akan melihat perubahan yang nyata. Rumahmu akan menjadi tempat damai. Keluargamu akan dipenuhi sukacita, dan hidupmu akan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Jangan berhenti di sini. Teruslah mencari Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah percaya. Karena Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Jika pesan ini memberkati kamu, bagikan kepada orang lain. Mungkin ada seseorang yang sedang membutuhkan pengharapan seperti yang kamu terima hari ini. Sekarang pergilah dan hiduplah dalam kemenangan yang sudah menjadi milikmu. Tuhan memberkati kamu dan keluargamu.